Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatillah santri kelas 7. Insyaallah untuk pertemuan kali ini untuk pembelajaran tajwid kita akan membahas materi pertama yang pasti kalau sebelum belajar tajwid, materi ini dulu yang akan dibahas, yaitu mengenai apa? Ini ada kutipan hadis untuk memotivasi kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini saya menggunakan buku tajwid dari bisa ya, Learning Center. Oke, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengantar ilmu tajwid bab pertama. Pengantar ilmu tajwid. Nah, di bab pertama ini pengantar ilmu tajwid pertama diawali mengenai tentang keutamaan. Ada motivasi dulu, keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah pahala yang tidak pernah putus, perdagangan yang tidak pernah merugi. Ini dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, di ayat ini motivasi bagi kita, artinya sesungguhnya innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, selalu membaca kitab Allah. Ini yatlun beda dengan yaqra'u. Ya, kalau yaqra'u membaca, tapi kalau yatlu itu membaca dan mengamalkan kitab Allahi wa aqamus sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu, dan menginfakkan mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirran, cara diam-diam, wa alaniyah, dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan tijarah, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah merugi. Yaitu jadi kalau kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan juga disertai dengan pengamalan dan ditambah dengan amalan lainnya, mendirikan sholat, infak, gitu ya, maka kita sedang mengharapkan bisnis, ya, kalau katakan bisnis yang tidak akan pernah rugi, ya, yang tidak pernah rugi. Dan Al-Quran itu berbeda dengan sholat. Sholat itu ada waktunya khusus, ya, jam-jamnya ada, ya, ada waktu diharamkan sholat. Infak juga kita nggak bisa tiap hari terus-terusan kita menginfakkan harta kita. Jarang ya orang bisa seperti, bahkan mungkin ya nggak bisa lah makanya kalau infak tiap hari misalkan ya, sampai mungkin ada yang bisa ya, tapi jarang. Tapi untuk Al-Quran ini, untuk baca Al-Quran itu mudah, jadi bisa kita gunakan tiap hari gitu ya. Terus dan mudah gitu ya, nggak seperti yang lainnya. Al-Quran itu dari segi waktu lebih bisa kita manfaatkan.
ibadah-ibadah yang lain. Itulah keutamaan salah satunya bagi orang yang membaca Al-Quran disertai dengan pengamalan. Kedua, berlimpahnya kebaikan bagi pembacanya. Nah ini ya, langsung ke hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini hadis yang lain. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan. Bayangkan, jika satu kebaikan itu katakanlah mengambil sampah, ada sampah atau ada duri gitu ya, ada duri di jalan, kita takut orang lain itu menginjaknya, maka kita ambil, katakanlah itu satu kebaikan gitu ya. Nah, bagaimana dengan 10 kebaikan? 10 kali ngambil itu ya, ngambil duri. Nah, begitu. Dan Al-Quran luar biasa, banyak ayatnya, banyak huruf-hurufnya. Coba dikalikan berapa yang kita baca setiap hari. Mudah-mudahan itu menjadi, kalau dihitung satu hurufnya 10 kebaikan seperti tadi, berapa kebaikan yang kita dapatkan pahalanya, insyaallah. Nah, ketiga, sebagai syafaat bagi pembacanya. An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya, sebagai penolong bagi pembacanya, insyaallah. Dan itu Al-Quran sebagai syafaat atau penolong nanti di hari kiamat. Keempat, menjadi sebaik-baik manusia. Ya, tadi yang disampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini hadisnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini kalau tahu ya biografinya sahabat Utsman bin Affan, itu adalah seorang pengusaha, pebisnis, dan luar biasa harta kekayaannya. Tapi ya nggak ada tapinya nih, walaupun sibuk bisnis itu kan sering keluar kota, sering ini namanya pebisnis itu pasti sibuk. Tapi ya nggak ada tapinya. Kenapa? Setiap kita, kalau kita punya sanad Quran ya, kita punya sanad Quran misalkan, katakanlah Ustaz punya sanad misalkan dari guru, dari Syanofa, siapa lagi, siapa, itu pasti setiap sanad, jalur sanad itu pasti ke Sayyidina Utsman terlebih dahulu ya. Dari kepada para sahabat yang 5, ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan ada apa lagi ya, ada, terus ke Nabi Muhammad, terus ke malaikat Jibril, ke Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau rangkaian sanadnya. Sanad itu gini ya, rantai ilmu ya. Misalkan ini dapat dari siapa? Dari gurunya ini. Dari gurunya ini dapat dari siapa lagi? Terus nyambung sampai ke sumber ilmu pertama. Nah, Al-Quran itu dari Allah. Maka kalau punya sanad Quran ini, nyambungnya langsung ilmunya itu tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada para ulama, terus para sahabat ya. Nah, salah satunya adalah Utsman bin Affan, dari para sahabat itu pada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad langsung malaikat Jibril, kemudian pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita punya sanad. Dan sini yang dari sahabat Utsman bin Affan itu luar biasa. Beliau di tengah sebagai sibukannya sebagai pebisnis atau pengusaha, tapi tidak melupakan Al-Quran, insyaallah. Mudah-mudahan kita juga bisa meraih seperti itu ya. Makanya salah satu jalan kebaikan itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama.
Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, diajarkan kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti itu. Oke, yang kelima, malaikat bersama malaikat yang mulia. Nah, ini hadis juga yang sangat memotivasi. Kita langsung baca artinya saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau disebutkan Rasulullah, nah, maka dijawab dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat. Barang siapa yang kalau disebut kata Rasul dan tidak bersolawat, disebutnya sebagai orang yang pelit. Nah, kita bersolawat. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa lahu hafidun, masalus safaratil kiramil bararah. Wa masalul ladzi yaqra'uhu wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir bacanya, maka dia bersama malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, lalu dia terbata-bata dan mendapatkan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi nggak ada ruginya ya tadi ya. Yang lancar, mahir bacanya itu bersama para malaikat. Yang terbata-bata itu dapat 2 pahala. Pahalanya apa? Pertama, pahala baca Quran. Kemudian pahala kesungguhannya. Jadi yang Allah nilai itu bukan hasil ya, karena Allah itu ngasih ujian ke orang itu beda-beda. Ada yang dikasih dengan pengetahuannya kuat gitu ya, menyerap ilmu terus belajarnya gampang. Tapi ada yang susah, ada yang harus sampai berapa puluh kali. Justru itu jangan dilihat dari hasilnya, tapi lihatlah dari prosesnya, karena Allah itu menilai prosesnya. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk mengantar ya, motivasi bagi kita semua yang ingin belajar Al-Quran. Dan sekarang kalau sudah tahu tadi keutamaan-keutamaannya baca Quran, maka kita lanjutkan adab membaca Al-Quran itu seperti apa. Di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah pertama, ikhlas niat karena Allah. Ini surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah dan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ikhlas, ya, memurnikan ketaatan kepadanya. Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Ya, hati kita ikhlas. Niat kita membaca Quran itu untuk apa? Untuk ditilai suaranya, untuk disebut qori, untuk disebut hafiz, atau untuk hanya Allah. Nah, maka kita prioritaskan hanya Allah, niat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan hal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian-pujian dari makhluk ataupun sebagainya. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, yang berwudu terlebih dahulu. Kita usahakan setiap baca Quran dalam keadaan berwudu. Walaupun memang ada beberapa pendapat kalau di mazhab fikih tidak mengapa dalam keadaan berwudu. Tapi berbeda gitu ya. Berbeda kalau kita dalam keadaan berwudu. Terus ketiga, membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan pakaian bersih. Ini pakaiannya jangan sampai pakaiannya bekas main, masih ada keringatnya, kotor. Terus tempatnya yang bersih, jangan sampai dekat tempat sampah. Ini jangan boleh itu banget. Toilet haram, nggak boleh. Ya, usahakan tempatnya bersih. Menghadap kiblat itu sunnah. Sunnah baca Quran itu menghadap kiblat. Kemudian membaca isti'adzah, ta'awudz. Ya. Ini dalam Quran disebutkan faiza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu salah satu adabnya. Keenam, khusyuk dan penuh penghayatan ketika bacanya. Khusyuk gitu. Sampai bahkan Nabi Muhammad itu kalau ayat-ayat tentang surga beliau jadi gembira, tapi ayat-ayat tentang neraka azab gitu ya, itu sedih gitu loh biasa. Kemudian memperindah suara ketika membaca